Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sobi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam kegiatan belajar bersama. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan satu kitab buku yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor yang berjudul Paradise. Judul aslinya adalah Paradise and Hell in the Light of the Quran and Sunnah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi calon penghuni surga dan penghuni neraka oleh tim penerjemah ada Khoiron Marzuki, Isnaini Nur Latifah. Baik, kenapa kita belajar tentang buku ini? Karena masih jarang ada yang membahas tentang calon penghuni surga dan penghuni neraka, sehingga ini termasuk buku yang cukup lengkap untuk menjadikan kita berpengetahuan mengenai kehidupan akhirat. Di antara di dalam buku ini nanti ada dua pembahasan besar, yaitu mengenai neraka dan juga surga. Untuk bagian pertama akan membahas mengenai neraka. Ada sub pembahasan 10 ada 10 pembahasan. Yang pertama, surga dan neraka telah diciptakan. Yang kedua, para penjaga neraka. Yang ketiga, gambaran neraka. Yang keempat, neraka itu kekal dan tidak memiliki batas akhir. Yang kelima, para penghuni neraka dan amal buruk mereka. Dan yang keenam, para penjaga neraka. Yang ketujuh, ukuran tubuh penghuni neraka. Yang kedelapan, makanan, minuman, dan pakaian para penghuni neraka. Dan yang kesembilan, azab bagi penghuni neraka. Dan yang kesepuluh, cara menyelamatkan diri dari neraka. Sementara pada pembahasan yang kedua nanti akan membahas mengenai surga. Ada 7 sub pembahasan. Yang pertama, masuknya seseorang ke dalam surga. Yang kedua, surga itu kekal dan para penghuninya tinggal di sana selamanya. Dan yang ketiga, gambaran tentang surga. Yang keempat, para penghuni surga. Yang kelima, gambaran tentang para penghuni surga dan karunia yang mereka nikmati di dalamnya. Yang keenam, nikmat bagi para penghuni surga. Dan yang ketujuh, perdebatan antara surga dan neraka. Baik sahabat pembelajar dimanapun kalian berada, bagi yang baru bergabung selamat datang. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran selanjutnya. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mengenai bagian pertama terlebih dahulu dari buku karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor mengenai calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang neraka terlebih dahulu. Dimulai dari halaman yang ketiga sampai halaman yang ke-5. Ini ada pendahuluan yang berisi tentang definisi dan penjelasan dari neraka. Baik, kita lanjutkan, yaitu dari neraka. Definisi neraka. Neraka adalah suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, menentang hukum-hukum Allah, dan tidak beriman kepada para utusan Allah. Neraka adalah tempat siksaan bagi musuh-musuh Allah, penjara bagi orang-orang yang berbuat maksiat, kehinaan dan kerugian yang sangat besar, dan tiada hal yang lebih buruk daripada neraka. Pada halaman 3 ini disajikan sebuah surat dari surat Ali Imran
surat yang ketiga ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar wa ma lidzalimina min ansar. Ya, artinya itu Rabbana, ya Tuhan kami. Ya, ini dalam bisa bentuk persaksian, ya. Ini suatu persaksian. Innaka man tudkhilin naro. Nah, sesungguhnya barang siapa yang engkau, Allah ya, masukkan ke dalam neraka. Jadi persaksian seorang hamba bisa jadi ya, Rabbana, ya Tuhan kami, innaka man tudkhilin naro, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sesungguhnya telah engkau hinakan ia, wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Nah, di ayat ke 192 dari surat Ali Imran ini ada 3 poin. Yang pertama persaksian seorang hamba, yang kedua suatu penegasan bahwasanya neraka adalah suatu tempat yang hina, yang jelek, yang buruk, yang kotor, tempat yang hina. Sebagaimana kalau kita melihat suatu tempat yang hina di dunia ini, ya, kita akan jijik seperti itu. Nah, neraka itu lebih daripada itu, dari penegasan surat Al-Imran ayat 92. Kemudian yang ketiga, dari surat ini ada penegasan bahwasanya orang-orang yang zalim, berarti orang-orang yang tidak menempatkan suatu pada tempatnya, atau orang-orang yang tergolong berbuat dosa, berbuat maksiat, adalah orang-orang yang tidak memiliki penolong, ya. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dari surat Al-Imran ayat 192. Walaupun kelihatannya mungkin di dunia banyak sekali pengikutnya, banyak sekali tentaranya, bahkan seperti Fir'aun dikisahkan tergolong menjadi orang-orang yang zalim di dalam Al-Quran, tapi kerajaannya besar, tentaranya banyak, pengikutnya juga banyak, tapi sesungguhnya mereka tidak memiliki penolong atas diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada surat At-Taubah. Ya, dalam pendahuluan ini ada 5 ayat, dinukilkan dari 5 ayat dari 5 surat, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillahu wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul adim. Ya, artinya, tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Nah, ayat yang kedua pun menegaskan mengenai kehinaan neraka. Dan neraka adalah suatu tempat yang hina, tempat yang buruk, tempat yang jelek, tempat yang kotor. Dalam surat At-Taubah ayat 63, Allah menegaskan kembali, dan sesungguhnya orang-orang yang munafik tadi, ya, akan menghuni neraka jahanam, satu tempat yang jelek. Pada hal yang berikutnya ada surat Az-Zumar ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati
dzalika huwal khusranul mubin. Jadi pada surat Az-Zumar ayat ke-15 ini dikatakan, yang artinya katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi suatu penegasan lagi dari Allah SWT mengenai orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Jadi jika dikaitkan dengan kerugian yang ada di dunia, seseorang masih bisa berusaha untuk keluar dari kerugian itu menuju suatu keuntungan. Jadi kerugian yang dialami seorang di dunia hanyalah sementara, temporer. Jika dia mau berusaha, maka dia akan keluar dari kerugiannya itu menuju kepada keuntungan, ya. Tapi semuanya bersifat sementara. Tapi kerugian yang sebenarnya adalah kerugian yang ketika sudah ditegakkan hari kiamat, seseorang diputuskan menjadi golongan yang merugi, maka sesungguhnya dia telah merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan keluarganya. Dan apabila diputuskan menjadi seorang yang beruntung, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Diputuskan menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Tapi kalau di dunia, kerugiannya yang dialami hanyalah sementara. Kalau dia mau berusaha, bekerja keras, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, tapi kalau sudah di hari kiamat, tidak ada lagi yang bisa diusahakan karena keputusannya sudah selesai, tidak ada waktu lagi untuk berusaha. Nah, bagaimana mungkin neraka dapat menjadi hal yang lain dari gambaran tersebut, padahal ia penuh dengan azab, kesengsaraan, dan kepedihan yang tidak dapat digambarkan. Neraka itu kekal, ya, neraka itu kekal. Demikian pula para penghuninya. Allah SWT telah mengutuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Surat Al-Furqan ayat 66, surat yang ke-25. Jadi dalam ayat yang keempat ini, ya, surat yang keempat juga ditegaskan kembali mengenai definisi neraka, bahwa neraka adalah tempat yang seburuk-buruk tempat menetap, suatu tempat yang hina, yang jelek, yang kotor, yang buruk. Kalau kita mengibaratkan, walaupun tidak bisa digambarkan, ya, bagaimana kondisi sebenarnya di dalam neraka, karena adalah hal yang gaib yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Jadi kita bisa mengambil sedikit gambaran bahwasanya neraka adalah tempat yang hina, tempat yang buruk, tempat yang kotor, tempat yang jelek. Kita bisa mengambil contoh bagaimana di dunia ini tempat yang kotor, rumah yang kotor, tempat tinggal yang jelek, mungkin bau, comberan, dekat dengan jembatan, bangunannya reot dan lain sebagainya. Itulah tempat yang buruk ketika di dunia. Dan bagaimana lagi neraka, lebih hina, lebih buruk, lebih kotor, lebih jelek daripada rumah yang terjelek yang ada di dunia. Kemudian kita lanjutkan dari pendahuluan ini, ada ayat yang kelima, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza wa inna lit-taghina lasaram ma'ab.
jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam. Yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal. Surat Shad, surat yang ke-38 ayat 55 sampai 56. Nah, ini yang kelima, ayat yang terakhir dalam bab pendahuluan sebelum masuk ke subbab pertama dari pembahasan neraka. Sudah terang mengenai definisi neraka, bahwa neraka adalah suatu tempat yang buruk, yang hina, yang jelek, yang kotor, yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang mendustakan, yang menentang hukum Allah, yang tidak mau mengikuti kebenaran, yang durhaka kepada hukum-hukum Allah. Dan neraka adalah bersifat kekal dan tempat yang sangat jelek dan kotor. Demikian para pendengar, para sahabat-sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, kita sudah selesai untuk membahas bagian pertama mengenai definisi neraka dari kitab calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Selanjutnya kita akan melanjutkan sub pembahasan yang pertama mengenai neraka, yaitu kita akan membahas mengenai surga dan neraka telah diciptakan. Tapi kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.